Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini merupakan kelanjutan dari kisah misteri yang kemarin yang berjudul Oyot Memang dan memasuki part yang kedua. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Nugroho Agung. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung dan linknya sudah ada di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Akhirnya gerbang selamat datang Kabupaten Banjar Negara terlihat. Terpampang sebuah slogan yang tertulis di papan selamat datang. Gilar-gilar Banjarnegara. Itu merupakan slogan yang mewakili 9 aspek kehidupan mencerminkan cita-cita kota Banjarnegara. Aspek tersebut yaitu bersih, tertib, teratur, indah, aman, nyaman, tentram, sopan, dan sehat. Ya, setidaknya itu yang aku rasakan saat berkunjung ke Banjarnegara. Tempatnya masih asri, udaranya masih bagus. Suasana desanya yang alami menjadi tempat melepas beban kehidupan sesaat. Semoga bisa terus ditingkatkan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tak selang beberapa lama akhirnya aku melewati landmark daerah ini. Patung tukang dawet. Ya, selain sebagai penghasil salak, daerah ini sangat terkenal dengan minuman tradisional dawet ayu khas Banjarnegaranya. Favoritku yang ada di dalam pasar induk. Rasanya mantap apalagi yang dicampur dengan durian. Setelah melewati pusat Kabupaten Banjarnegara, kami disambut dengan jembatan panjang yang melintang melewati hamparan sungai yang sangat luas. Arus sungai cukup deras pada kala itu terlihat masih banyak orang yang memancing di sekitar jembatan. Kubuka kaca mobil untuk merasakan betapa sejuknya udara desa. Setelahnya kami melewati jalan menanjak berkelok. Tidak selang beberapa lama, rombongan mobil kami pun memasuki perkebunan salak milik warga. Kondisi jalan yang kami lewati tidak terlalu bagus, menanjak, berliku, dan terdapat banyak lubang. Jalan ini sering dilewati oleh truk pengangkut salak. Pernah diperbaiki tapi rusak lagi. Mungkin karena terlalu sering dilewati kendaraan besar. Padahal ukuran jalannya bisa dikatakan kecil, hanya muat satu kendaraan besar. Aku melihat langit saat itu, cuaca sepertinya mendukung. Langit sangat cerah hari itu, daerah Banjarnegara yang terletak tidak jauh dari dataran tinggi Dieng. Biasanya turun hujan saat siang hari. Namun kali ini semesta sepertinya ikut mendukung acara hari ini. Dalam hatiku, aku masih berdoa. Semoga acara lamaran berjalan dengan lancar. Akhirnya kami pun masuk jalur utama desa yang kami tuju. Jalannya hanya muat dengan satu mobil, lebih kecil dari jalan yang ada di kebun salak tadi. Beberapa warga keluar rumah melihat iring-iringan mobil yang masuk wilayah mereka. Aku sadar kedatangan kami semua ini memancing perhatian mereka semua. Aku masih merasa apa yang dilakukan keluarga besarku agak berlebihan. Tapi mau bagaimana lagi, aku tidak bisa menolak permintaan mereka. Pun saat aku sampaikan kabar soal jumlah yang akan datang saat acara lamaran ini, membuat anak kaget karena harus mempersiapkan tempat lebih. Gunggung, bisa lo kamu nemui wanita di selembitan gunung ini? Jalannya tadi itu loh, ampun banget. Celetuk bule. Ya wong jodohnya dapatnya di sini ya di sini toh bude. Namanya cinta sejauh apapun itu kan akan aku jalani. Pak Lek membalas pertanyaan bule sambil meledek. Halah gombal, dasar laki-laki. Loh, kok gombal? Bener kan Gung? Namanya juga perjuangan kan ya? Iya Pak Lek. Mari bule masuk ke dalam. Di sana nanti bule bisa beristirahat sejenak.
kataku sambil tersenyum melihat tingkah konyol mereka. Kami disambut oleh pihak keluarga Ana. Ibu dan juga bapak dari Banjarnegara menyambut paling depan. Satu persatu kami semua masuk ke dalam rumah. Karena tamu yang datang banyak, sedangkan rumah memiliki luas yang terbatas, akhirnya beberapa tamu berada di luar. Aku kaget kok sebanyak ini. Tidak lama berselang, beberapa orang mengeluarkan suguhan untuk para tamu. Aku langsung pada hal itu menemui bapak dan ibu dari calon istriku, menanyakan persiapan mereka. Aku juga meminta izin pada ibu untuk melihat sebentar saja kondisi Mbak Uti sekarang. Dengan senang hati ibu mengantarkanku ke kamar Mbak Uti. Pintu di kamar dibuka dan aku melihat tubuh Mbak Uti terbujur kaku di kasurnya. Kepalanya menengok ke arahku. Aku langsung masuk duduk di sebelahnya melihatnya dari dekat. Ada beberapa kata yang keluar yang terdengar tidak jelas dari mulutnya, yang membuatku tersenyum karena yang bapak katakan tidak terjadi, namun sedih melihat kondisinya sekarang. Mbak Uti hanya bisa mengangguk. Aku segera berdiri meninggalkannya. Beberapa orang sudah mencariku, acara lamaran akan segera dimulai. Calon mertuaku pun menuntunku keluar kamar. Badan terasa lemas setelah melihat kondisi Mbah Uti. Namun pikiranku harus tetap fokus pada acara lamaran yang akan dilaksanakan hari ini. Para tamu dari pihak keluarga sudah duduk rapi. Aku duduk di kursi yang sudah disediakan. Duduk paling depan diapit oleh bapak dan ibuku. Di sebelah mereka ada adik-adikku. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Dari lantai 2, Ana turun didampingi oleh ibunya setelah sebelumnya menemaniku bertemu Mbah Uti. Kini dia duduk berhadapan-hadapan denganku yang dipisahkan beberapa jarak yang nantinya digunakan oleh wakil dari masing-masing keluarga memberikan sambutan. Mata kami saling memandang. Senyum-senyum kecil seperti menjadi cara kita berkomunikasi sekarang. Perwakilan dari keluargaku, Mas Min, berdiri dan melakukan pidato sambutan yang isinya tentang maksud dan kedatangan kami saat ini datang ke Banjarnegara. Mas Min dipilih memang karena kapasitas tata bahasa Jawanya yang fasih. Dia sangat menguasai bahasa Jawa kromo inggil. Saat mendengarkan pidato sambutannya, seperti sedang mendengarkan dalang sedang membawakan lakon dalam pentas pewayangan Jawa. Setelah itu, acara dilanjutkan mendengarkan pidato penyambutan dari pihak keluarga Ana. Sambil mendengarkan para tamu yang hadir menikmati hidangan ringan yang ditemani dengan teh atau kopi yang sudah disediakan. Tiba saatnya aku dan Ana berdiri berhadapan saling memandang. Tanganku membuka kotak cincin yang sedari tadi sudah aku bawa. Tubuhku seakan kaku sesaat. Mulutku rasanya terkunci dari dalam. Otak bekerja lebih keras dalam menyusun kata-kata yang akan diucapkan. Rasanya aku harus mengumpulkan tenaga terlebih dahulu, mencoba menenangkan tubuhku yang rasanya ingin ambruk saja. Semua rasa bercampur aduk jadi satu. Aku mencoba fokus menutup mataku sejenak, berusaha untuk menenangkan diri. Aku sudah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Untuk mengatakan ini, aku butuh banyak waktu, mempertimbangkan segala hal yang mungkin terjadi. Bermunajat pada ilahi untuk menentukan pilihan yang paling tepat. Berkali-kali kutanya pada hatiku sendiri, sudah tepatkah pilihanku? Dan berkali-kali pula jawabanku tetap sama, kini maukah kau menikah denganku? Tentu aku mau, jawab Ana dengan singkat dan ku keluarkan cincin dari kotaknya. Kupasangkan pada jari manis di tangan kirinya. Setelah melihat itu semua, tamu yang hadir kompak mengucapkan Alhamdulillah. Semuanya bertepuk tangan memberikan ucapan doa agar diberi kelancaran sampai hari pernikahan tiba. Bahagia rasanya hari ini, namun di tengah kebahagiaan ini aku masih saja memikirkan kondisi Mbah Uti. Sosoknya seperti tidak dirasakan, namun aku tahu beliau masih ada.
Maklum Mbah Uti selalu memperlakukanku dengan baik, memperhatikanku, sampai kadang membuatku tidak nyaman karena takut merepotkan. Beliau selalu bercerita tentang cucunya saat kecil dulu. Aku seperti menemukan lagi sosok seorang nenek dalam diri Mbah Uti. Setelah lama aku ditinggal Eyang Kakung dan Utiku yang sudah lebih dulu menghadap Sang Holik. Rasa syukur berkali-kali kupanjatkan atas kelancaran acara hari ini. Bapak sekarang sedang berada di kamar Mbah Uti, memijat kaki dan tangannya. Aku dan keluargaku berada di depan kamar Mbah Uti. Benar-benar respon yang cepat sekali. Setelah senang karena acara berjalan lancar, kini kami semua dihadapkan kondisi Mbah Uti yang ternyata sedang tidak baik-baik saja. Bu, niki Mbah, sampun dipetoten dokter dereng? Yang intinya, si Mbak itu sudah dibawa ke dokter apa belum? Tanya bapakku pada ibu dari calon istriku, menanyakan apakah sudah dibawa ke dokter atau belum. Ya sampun Pak, ya Mbak niku sampun 1 minggu di rumah sakit. 2 hari lalu keadaannya sudah membaik dan diperbolehkan untuk pulang, jawab calon ibu mertuaku. Yang nggih, dipun dongaaken mawon ben tambah sehat nggih Mbah. Ya supaya saged ningali putune nikah tahun iki nggih Mbah. Ya sudah, didoakan saja supaya tambah sehat ya Mbah, supaya bisa melihat cucunya menikah tahun ini. Bapak mencoba menghibur Mbah Uti, namun aku melihat seperti ada yang disembunyikan dari senyum Bapak. Senyum yang sepertinya menahan kesedihan yang sama pula. Acara berjalan lancar seperti yang diinginkan. Rasa sedih dan bahagia bercampur jadi satu. Aku bersyukur semua berjalan sesuai rencana. Apa yang diutarakan Bapak kemarin itu tidak terjadi. Aku anggap itu sebagai tebakan Bapak saja. Kadang aku juga menghindari untuk percaya dengan hal-hal seperti itu. Aku yang sudah kerja di Jakarta, kota besar, yang menjadi pusat dari segala hal di negeri ini, membuat cara berpikirku lebih memilih untuk realistis. Namun dalam keluargaku kebudayaan kejawen masih kental. Bapak seperti orang yang dipilih oleh leluhurnya untuk melanjutkan banyak hal yang sudah diwariskan turun-temurun. Namun jika teringat masa lalu, banyak hal ganjil dalam hidupku pernah terjadi dan memang tidak bisa diterima secara logika. Aku seperti manusia yang posisinya berada di tengah-tengah antara hal yang bisa dicerna dengan logika dan hal yang memang tidak masuk logika tapi terjadi nyata. Segala rangkaian acara sudah selesai, kami semua duduk kembali di tempat masing-masing. Mas Min maju ke depan menyampaikan kata penutup sekaligus berpamitan untuk kembali lagi ke Tegal. Pidato penutup Mas Min dilanjutkan oleh perwakilan dari pihak keluarga Ana. Akhirnya semua yang hadir berdiri, berjalan perlahan memberikan selamat kepadaku dan Ana secara bergantian. Setelah itu satu persatu tamu meninggalkan rumah calon istriku. Kini setelah semua tamu keluar, tinggal kami berdua dan keluarga inti yang berada di dalam rumah. Bapak melakukan pembicaraan dengan keluarga calon istriku, merencanakan pernikahan yang akan digelar setelah acara lamaran ini. Bapak tadi sibuk menghitung tanggal lahir kami, atau ya biasa disebut weton dalam budaya Jawa. Weton dari aku, anak, bapak, ibu, serta calon besan dihitung. Angka-angka yang muncul akhirnya memberikan jawaban kapan akan dilaksanakannya pernikahanku. Perhitungan weton Bapak lakukan untuk mencari hari paling baik. Semua hari memang baik, tapi menurut Bapak, hari paling baik dalam hidup seseorang itu berbeda-beda, apalagi pernikahan adalah acara sakral. Momen penting dalam hidup, di mana dua manusia dan dua keluarga bersatu padu. Diharapkan dengan pemilihan tanggal pernikahan yang tepat, akan mengantarkan satu keluarga baru menuju gerbang kehidupan yang kuat dalam berbagai aspek dan selalu dalam perlindungan ilahi.
Pada dasarnya diriku tidak terlalu paham akan perhitungan weton yang digabungkan dengan tanggal pernikahan yang akan dilaksanakan. Ya, namun Bapak pernah mengatakan, angka yang dihitung akan diproyeksikan pada 5 unsur. Sri, Lungguh, Gedong, Loro, dan Pati. Sri memiliki makna kemakmuran, kesuksesan, kewibawaan. Lungguh bisa dikaitkan bernasib baik dalam menjalankan hidup. Gedong mudah dalam mencari rezeki dari setiap yang dikerjakan. Lara memiliki nasib yang tidak baik karena arti lara sendiri adalah sakit. Pati dalam bahasa Jawa memiliki makna mati atau musibah. Dalam urusan pekerjaan, keluarga, dan ya bahkan kehidupan, jelas Bapak sangat menghindari angka yang di dalamnya memproyeksikan lara dan pati. Akhirnya setelah lumayan lama menghitung tanggal pernikahan yang diusulkan, kami semua menyepakati satu tanggal. Prosesi lamaran selesai, penentuan dilaksanakannya pernikahan juga sudah selesai. Kini saatnya kami berpamitan kembali ke kota asal kami. Rasa kangen bertemu calon istri belum sepenuhnya hilang. Namun tidak lama kami akan segera disatukan dalam satu ikatan suci. Duh, aku pamit dulu ya. Aku masih kangen, tapi aku harus segera kembali ke perantauan untuk melanjutkan pekerjaanku. Iya, padahal aku juga masih kangen. Sebentar lagi, ya sebentar sekali rasanya ya, anak-anak. Yang sabar ya, Duk. Sebentar lagi, beberapa bulan lagi kita akan disatukan. Aku coba memberi penjelasan pada calon istriku. Ya wes, pulang sana. Awas macam-macam di kota besar. Tak kutuk kamu jadi ayam nantinya. Biar bisa tak bikin opor. Serem banget doa kamu. Doain aku sukses dong. Iyo. Ya, udah salam buat semua keluargamu yang ramai banget itu. Tetap jaga kesehatan. Tetap bergambar, jangan ngilang. Ya siapa yang ngilang? Ya sudah, aku titip Mbak Uti ya. Jaga selalu kesehatanmu dan juga semuanya. Terkhusus Mbak Uti, aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Tidak lupa, aku berpamitan dengan keluarga Banjarnegara. Selesai kami saling berpamitan. Kami semua kembali lagi untuk masuk mobil, bersiap melanjutkan perjalanan kembali ke kota Bahari. Waktu sudah cukup sore saat itu. Kulambaikan tangan keluar jendela mobil. Ana kemudian melambaikan tangannya ke arahku. Senyumannya perlahan hilang dibarengi dengan laju mobil yang terus berjalan meninggalkan desa. Rasanya lega sekali, sesi awal pernikahan sudah dilalui dengan baik. Sekali lagi aku bersyukur apa yang dikatakan Bapak tidak terjadi. Dan aku berdoa agar Mbak Uti selalu sehat walafiat, agar bisa menyaksikan cucunya berdiri di pelaminan. Rombongan tidak lagi berjalan beriringan. Mobil menuju jalur paling dekat dengan kota tujuan masing-masing. Aku masih pada jalurku seperti semula, melewati kembali Pemalang dan juga pohon-pohon besar radu jajar. Sesekali aku tertidur dan terbangun kembali saat perjalanan. Semua keluargaku terlihat sudah lelah. Semuanya terlihat tidur kecuali Bapak dan Pak sopir. Sayup-sayup saat aku tertidur, aku masih bisa mendengar mereka berdua saling berbicara. Aku yang tidak punya tenaga lagi dan besoknya harus kembali ke Jakarta untuk bekerja, memilih untuk istirahat saja. Tepat pukul 11 malam, aku dan juga keluargaku tiba di rumah. Pak sopir langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Kami semua langsung beristirahat karena besoknya harus melanjutkan pekerjaan. Aku juga memeriksa segalanya untuk kembali berangkat ke Jakarta. Bapak masih merokok di depan rumah dengan ditemani teh pocinya. Tidak tidur, Pak? Besok berangkat dagang kan? Belum, Kung. Bapak masih kepikiran Mbak Utimu. Kenapa lagi sih, Pak? Nana bicaraku agak kesal kembali mendengar cerita Bapak. Namun,
Agar tetap santai, aku membakar sebatang rokok dan duduk di sebelah bapak. Tadi bapak lihat Mbak Hutimu tuh. Dari raut mukanya yo senang tapi yo sedih. Senang karena kamu datang, sedih karena ada hal yang bapak tidak tahu, Gung. Ya wes tak sudah lah pak, Mbak Uti sehat kok tadi. Ya kalau yakin pak, sehabis ini Mbak Uti akan sehat kembali. Ya karena tahu kalau cucunya akan menikah. Maaf mungkin yang kemarin itu cuma perasaan bapak saja. Ya nyatanya kan, tadi kita lancar melaksanakan acara lamaran. Kita doakan saja agar segalanya berjalan lancar sampai hari yang sudah ditentukan. Ya semoga Gung, bapak juga inginnya ya begitu. Semoga doa baik kita didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya amin pak, semoga segalanya dilancarkan. Kami melanjutkan obrolan sambil bersantai dan beristirahat. Bapak banyak menceritakan soal leluhur, sampai tentang apa yang terjadi pada kakinya, tentang apa yang beliau lakukan dalam memperjuangkan nasib keluarganya. Aku merasakan bahwa obrolan ini sudah tidak santai lagi. Tapi aku sangat tertarik. Baru kali ini bapak bercerita tentang banyak hal, tentang perjalanan hidup pada kala itu, ya terutama tentang hidupnya. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku dan bapak memutuskan untuk masuk ke rumah setelah asik mendengarkannya bercerita. Baru saja ingin menutup pintu, handphoneku berbunyi. Terlihat di layar gawaiku nama Ana. Secepat mungkin aku angkat telepon darinya. Halo Duk. Dari dalam teleponku aku mendengar Ana menangis. Perasaanku langsung tidak karuan. Secara cepat otakku memproses banyak pertanyaan akan sikapnya itu. Belum sempat menanyakan sesuatu, mulutku sudah terkunci dengan kabar yang disampaikan oleh Ana. Halo Duk. Mbak Uti Mbak Uti. Ya kenapa Mbak Uti Duk? Sakit lagi? Mbak Uti udah gak ada. Mbak Uti sudah pulang ya? Sejenak aku terdiam, perasaanku tidak karuan. Sedari tadi ternyata ini yang ditunggu. Dari awal kedatangan kami semua memang sudah ditunggu oleh Mbak Uti. Apa yang dikatakan Bapak adalah informasi secara tidak langsung untuk segera datang ke Banjarnegara. Saat terakhirnya hanya cukup untuk menyaksikan cucunya dilamar. Waktunya sudah tiba dan manusia tidak bisa melawan kehendaknya. Kapan Mbah Uti dimakamkan? Malam ini juga. Tunggu aku jalan pakai motor. Teleponku aku matikan. Sesegera mungkin aku menyiapkan segalanya, kunci dan helm sudah aku ambil. Saat akan mengeluarkan motor, Bapak keluar dari kamarnya. Gung, ojo nekat iki wis wengi lho. Bapak melarangku untuk melakukan hal nekat karena waktu sudah malam. Mbah Uti udah gak ada pak. Aku kudu datang ke pemakaman. Kamu sudah datang, sudah. Masukkan lagi motornya, perintah Bapak kepadaku. Tidak pak, aku kudu datang untuk penghormatan terakhir. Waktu Eyang Kakung dan saat Eyang Uti meninggal, aku gak ada di sebelahnya. Masa saat Mbak Uti juga pak? Handphoneku berbunyi kembali. Aku segera meletakkan motor. Ku angkat telepon dari Ana. Namun yang berbicara kali ini bukan dia, melainkan calon ibu mertuaku. Gung, jangan nekat. Ikhlaskan Mbah Uti ya. Beliau sudah tenang. Kamu tetap di situ di tempatmu. Jalan malam hari jangan dengan motor menuju ke Banjarnegara. Dan itu semua itu penuh dengan risiko. Jangan sembarangan kamu nak. Jangan nekat, jangan melanggar pantangan. Namun tiba-tiba sambungan komunikasi kami terputus. Aku duduk lemas di depan teras. Kata-kata calon mertuaku masih aku pikirkan. Namun tiba-tiba Bapak datang dari belakang menepuk pundaku. Gung, ojo nekat. Perjalanan Mbah Uti sudah selesai. Perjalananmu masih panjang. Sudah, ikhlaskan saja.
Mataku tertuju ke bawah, tiba-tiba aku melihat sosok yang tengah mengenakan kain batik khas Jawa. Lalu terdengar suara wanita dari atas kepalaku. "Le, hati-hati, awakmu kuwi wis ditunggu, awakmu kuwi sing dipilih." Sayup-sayup suara itu mulai menghilang secara perlahan. Beberapa saat kemudian tubuhku benar-benar jatuh. Yang kulihat hanyalah kegelapan. Saat ku mulai tersadar, aku terkejut tatkala mendapati tubuhku sudah berada di dalam kamar. Mataku langsung tertuju kepada ibu yang duduk memegang kakiku, dan saat itu juga aku melihat ekspresi ibu tersenyum lega dalam tangisnya. "Ya Allah, Le, kamu sudah sadar." "Ibu khawatir, Le, ibu khawatir." "Memangnya ada apa denganku, Bu?" Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak kelanjutan cerita kali ini. Dan bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini kelanjutannya? Sangat seru kan? Makanya kalian pasti penasaran juga apa yang terjadi setelahnya. Apa yang terjadi dengan Agung dan juga keluarganya nanti? Kita tunggu saja di part yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, saya ingatkan lagi nih, untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oh ya, pokoknya terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini sampai sekarang ini ya teman-teman. Pokoknya tanpa kalian channel ini tidak akan bisa sampai sekarang ini. Dan untuk kisah selanjutnya kita nantikan di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.